lokasi objek wisata Cium Wanara, wisata budaya di Ciamis, Karangkamboja. Yang pada saat ini sekarang lagi mengadakan Gong Perdamaian Dunia Luar yang biasa. dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis. Mana suaranya? Damai itu tidak. Ya, kita berada di rumah besar yang sama, Indonesia. Kita tidak mengenal ras, agama, dan Dipanggil satu-satu. Yuk pulang yuk. Aturun apa? Selanjutnya untuk hormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dipersilakan. Bapak Arwah. Dia ada darah biru, kita kurang darah merah. Tim darah muda. Coba tuh. Itu nggak tuh. Selanjutnya Kepala Dinas Kesbangpol dipersilakan Bapak Yadi. Bapak Yadi dari Kesbangpol dipersilakan. Oh, ada perwakilan. Silakan. Selanjutnya Kepala Dinas Diskominfo Bapak Tino dipersilakan. Pak Tino dari Diskominfo. Perwakilan tokoh muda kepada Pak, nabi dari mana Bapak? Bumi. Oh, ada kelompok budayawan di sana. Bapak nama siapa Pak? Terus datang ke sini dalam rangka mengikuti apa di sini? Mengikuti acara hari ulang tahun Gong Perdamaian. Sekarang udah bukan terus makna daripada itu yang Bapak kerja apa Pak? Maknanya ya untuk saya pribadi ya yang utamanya silaturahmi. Karena kebetulan dalam acara ini dari tempat-tempat jauh ada hadir. Dari mana saja tadi ada yang Ada dari Papua juga ada. dari Papua, Dari Papua. kan di Nusantara. Lagi acara ini. Tadi mas setiap tahun ada eventnya tuh Setiap tanggal 9. 9 September. Setiap tanggal 9 bulan 9. Bapak dengan rekan-rekan nama kelompoknya apa Bapak? Komunitasnya? Komunitas dari paguyuban atau dari komunitas padepokan dari Panglawungan Galuh Kiwari. Pangbalungan Galuh Kiwari. Panglawungan Galuh Kiwari. Bapak tahu nggak antara Galuh dengan Galunggung hubungannya? Tahu nggak ada sejarahnya? Ya, Apa yang ada dimaksud? keterkaitan masih saudara yang dia. Oh masih saudara ya? Masih saudara ya? Satu rumpun kerajaan atau? Makasih banyak.
batu. Itu nggak tutup batu. Selanjutnya Kepala Dinas Kesbangpol dipersilakan Bapak Yadi. Bapak Yadi dari Kesbangpol dipersilakan. Oh ya, silakan. Selanjutnya Kepala Dinas Diskominfo Bapak Tino dipersilakan. Pak Tino dari Diskominfo. Perwakilan tokoh muda kepada yang kepada Kang Epi dipersilakan. Bapak Sapari, Pak Sapari. Bapak Kalipar Ibu Sedayana, alhamdulillah rangkaian acara di awal bagi keakhir para posting bahwa Indonesia Karang Kemuliaan adalah merupakan pionir Pak Koko Koswara sebagai budayawan Ciamis. Bagaimana Pak tujuan daripada atau filosofi daripada gong ini yang Bapak ketahui? Gong perdamaian dunia yang begitu besar, yaitu bertempat ada di Karangkamulian, Kabupaten Ciamis. Filosofinya setelah memukul gong dan awasu teras nyiram gong itu bertujuan supaya kita itu bersatu bersama-sama. Di dalam gong itu terdapat bendera-bendera negara-negara yang ada sedunia. Ia diharapkan cikal bakal perdamaian yang sekarang sedang ada konflik di mana-mana, mudah-mudahan dengan pemukulan gong dan ulang tahun gong yang sekarang yang ke-15 itu supaya harapan kami sebagai warga masyarakat, sebagai manusia secara umum untuk sama-sama untuk meredam amarah dan sama-sama untuk berdamai, berjabat tangan. Itulah tujuan harapan dari kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia, sebagai para budayawan yang ada di Tatar Galuh.
Begitu Abah. Kalau pesertanya Pak ini dari Alhamdulillah mana aja? peserta ini perwakilan dari tiap provinsi ada, suku, Ya. tiap suku budaya provinsi ada. Tokoh budayawan dari Tasikmalaya, dari Banjar, dari Garut, Majenang, Majalengka, semuanya pokoknya ada hadir di sini sebagai tokoh-tokoh yang sama-sama peduli akan kebersamaan, perdamaian yang kita gaungkan bersama-sama. Ya, saya juga ini, apa yang diketahui oleh Bapak bagaimana kaitan antara Galunggung dengan Galuh? Galuh, Galunggung, nu Agung, jadi nu sama-sama kita sama-sama kalau cek bahasa kalau masa sunghapan berarti Bang, saturunan masih berkaitan luar biasa, Erat, ya. kaitan erat antara Galuh dan Galunggung. Kita karuhun sangat luar biasa lah pokoknya mah. Iya. Gitu. Ya, alhamdulillah penyelian kami kemarin dengan diresmikannya dengan lagi krisis itu menyatukan antara kabupaten dan Tasikmalaya dengan Ciamis. Karena dengan bendungan ini akan meningkatkan keragaman geologi, hasil dan budaya untuk tujuan wisata yang akan maju di masa yang akan datang. Amin. Bagaimana konsep barangkali Bapak punya gagasan untuk memajukan kawasan benua keris antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Ciamis barangkali Bapak? Kalau harapan ya kami sebagai warga Kabupaten Ciamis kita sama-sama lah karena Citandui itu milik kita bersama yang sunghapannya dari Galunggung yang mewarisi berbagai ragam keindahan alam yang perlu kita nikmati. Mari kita bersambung bersama-sama bekerja erat lah antara sisi kiri, sisi kanan gitu mungkin bisa disatukan dengan pariwisata dengan adanya bendungan lebih keris. Itu perlu dengan sejarah yang sangat luar biasa bagi kami semua. Di Galunggung kita itu sudah ngaruat sebetulnya. Abah terus. Oh, di kami ngurus kela itu. Bagaimana dari atuh? Abah mengharapkan ya kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan budaya ya yang ada kaitan filosofi ya dan sejarahnya gitu kan. Oleh karena itu ya kami mengharapkan yang Galunggung itu Galunggung Agung, gung di dia, setelah gung di dia teh urang ngahijikeun meungkeutkeun kira-kira gitunya antara lain di leuwih keris gitulah. Iya, oke. Kawe heulangannya nah kayak urang-urang mukakeun leuwih lega mah engke dina hiji waktu kan bisa wae henteu di dia oge kira-kira gitu kan ya. Siap. Ya. Ya, kami sekarang lagi bersama Abah Dede, Abah Gede dari Panjalo, Karahayua eta ieu Panjalo Nagarsari. Nagarasari. Bah, sekarang momen yang sangat bagus nih. Barusan sudah diadakan Nilangkala nih, Gong Perdamaian yang ke-15 di Karangpangan ini, tempat di sini. Dan dari berbagai daerah juga ada. Ini sangat momen sekali, bagus sekali dengan akan pilkada serentak seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Bupati Ciamis dan Bupati Tasikmalaya paham tentang hubungan antara Galunggung dengan Galuh. Bagaimana menurut Abah ini? Ya saya dari orang adat sebenarnya itu melihat bahwa Galunggung itu sendiri ya itu sebagai nunaraju ya Jawa Dwipa ya. Jadi artinya dari situlah sebetulnya akarnya kira-kira gitu kan ya, mula-mulanya ya. Nah, apalagi itu kalau kita kaitkan kan sekarang itu yang namanya ini Nilangkala ya, yang ke-15 Gong Perdamaian Dunia. Gong itu sendiri sebetulnya ya itu adalah pamengkeut. Jadi yang terakhir Gong itu sendiri Pakting Bakting gitu kan. Nah itu Gong itu sendiri adalah pamengkeut sebetulnya. Oleh karena itu maka ya,
keberadaan daripada gong ini sendiri itu hendaklah ditafsirkan sebagai satu upaya untuk mempersatukan ya, berbagai aura ya yang timbul ya, baik itu di kemasyarakatan maupun di politik dan sebagainya. Nah, tadi mungkin sudah diterangkan oleh Pak Anton ya mengenai bagaimana sebenarnya posisinya. Ya. Kalau kami melihatnya itu bahwa ada bintik-bintik yang mempersatukan ya, itu antara Galunggung dengan Galung itu sendiri. Galunggung itu sendiri kan Galuh Luhung Agung, kira-kira gitu kan. Gungnya itu sendiri itu adalah mengagungkan sebetulnya ya, realisasi dalam wujud nyatanya itu adalah gong sebetulnya itu kan. Oleh karena itu gong ini dibunyikan dan sebagainya itu bukan hanya bunyi-bunyi yang alam nyata ya, tapi dia punya nilai spiritual sebetulnya gitu kan. Oleh karena itu maka inilah yang harus disadari bersama ya, keterkaitan. Kemudian yang terakhir tadi dikatakan bahwa gong itu adalah pamengket atau yang terakhir ya. Itu sekarang sudah mulai kelihatan ya. Kita itu sudah mulai ada bendungan ya, yang namanya Lewi Kris yang sudah diputuskan oleh Pak Presiden. Kan? Lewi Kris itu sendiri itu adalah cerminan nyata sebenarnya. Itu adalah pamengket antara dua kabupaten paling tidak dan sebetulnya lebih dari itu. Lantaran akhirnya Banjar Sorangan kan sudah berdiri sendiri ya. Paling tidak dua daerah aja, Ciamis dan Tasik. Tasik dalam arti global ya, dalam arti raya, kemudian Ciamis juga arti raya. Jadi Ciamis dalam arti raya itu kan meliputi Banjar dan Pangandaran gitu-gitu. Nah, oleh karena itu yang namanya Geopark Galunggung itu hendaklah ini disadari bahwa kepentingan ya Geopark Galunggung dalam kaitan budaya itulah mempersatukan kepentingan atau budaya-budaya yang ada di sekitar wilayah atau wewengkon Galunggung. Iya, Galunggung ini sendiri ya. Jadi artinya ya kami mengharapkan siapapun yang akan jadi nanti 2024 ya 2429 siapapun juga yang akan jadi yang akan jadi di kedua wilayah tersebut, kami mengharapkan menyadari ya, bahwa kita itu perlu alat pemersatu ya. Perlu ada satu kegiatan-kegiatan ya, yang bisa mempersatukan berbagai upaya-upaya yang ada. Ini salah satunya diupayakan itu di sini. Kenapa kami hadir di sini? Ya? Karena kami menyadari itu. Ya. Sebetulnya letak daripada kawasan Karangkemudian ini strategis. Ya. Tadi Pak Anton mengatakan dari sisi kerajaan, kalau Abah dari sisi adat. Ya. Dari sisi adat sebetulnya ini Karangkemudian itu adalah Kemuliaan Gusti sebetulnya. Jadi di sini gongnya itu adalah kepada Kemuliaan Gusti. Jadi bukan kemana-mana kira-kira gitu ya. Kemuliaan Gusti dalam arti keislaman itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala kira-kira gitu kan. Nah, jadi kemuliaan Gusti tapi itu mengenai ilahiyah. Bagaimana sebetulnya kita, makanya di sini ada batu singgasana dan sebagainya. Ya singgasana yang paling besar itu singgasana Allah. Sebetulnya itu Pak. Ya batu singgasana di sini. Gitu. Tadi Pak ada masukan, ini sudah ada showroom balai ya. Balai. Untuk saling kerjasamanya, tadi Abang mau dimasukkan, bahwa di sini ada counter tentang penjelasan Geopark Galunggung sudut Geopark Galunggung. Bagus sekali itu. Mudah-mudahan bisa diselidikkan antara dinas pariwisata kabupaten dengan Ciamis Dengan Geopark. Iya, dengan Geopark. Jadi nanti justru Geopark itu sendiri sebagai pemersatu sebetulnya. Ya. Penyambung. Iya penyambung. Jadi Geopark nanti kontak dengan dinas pariwisata Ciamis, ya, mendirikan katakanlah di sini. Kemudian nanti Geopark itu sendiri menyambung ya dengan kabupaten atau kota di sana untuk mengisi ini kira-kira subsidi silang pemasaran
bagaimana wisata yang ada di Ciamis dan Tasikmalaya bisa saling memberi Iya, informasi kepada pengunjung gitu ya, Mas. Iya, saling melengkapi. Misalnya tadi yang saya belum tuntas itu sendiri ya. Ini sangat strategis ya. Di sini adalah Kemuliaan Gusti ya. Jadi Karang Kemuliaan. Kemudian itu adalah mengenai ilahiyah, mengenai kemanusiaan di mana itu adalah dikawali pakai gawe rahayu, pakai Gebel Jaya Diana Buana. Kira-kira gitu kan. Kawali. Ya, kawali ya. Itu adalah mengenai yang berkaitan dengan kemanusiaan. Kemudian yang satu lagi adalah mengenai alam itu sendiri ya. Yaitu ini adalah negara sari yang di Panjalu itu sendiri. Yaitu memperlihatkan bagaimana sebetulnya keterkaitan manusia itu sendiri dengan asal mula. Makanya itu ada yang namanya itu adalah Karahayuan Pangapitan. Seperti itu kan. Nah ini kan sebetulnya segitiga ya. Itu ada disebutkannya tilu tangtu murah ayu kira-kira gitu kan. Jadi tilu-tilu tempat ini sendiri itu murah ayu. Nah inilah sebenarnya kekuatan ya. Jadi bukan kekuatan Ciamis saja, justru ini menjadi soko guru ya daripada kekuatan untuk wilayah-wilayah yang tadi disebutkan. Ada keterkaitan dengan Tasikmalaya, dengan Banjar dan sebagainya kira-kira gitu. Pangandaran. Inilah sebetulnya ya. Ya, jadi nanti ini orang-orang geopark ya itu harus mengerti betul mengenai posisi-posisi ini kira-kira gitu kan. Jadi kalau menurut Abah ya di sini kita sekaligus menghidupkan karena ternyata yang Tilutang itu Karahayuan di Urang ya di daerah Urang, di daerah Sunda ya, itu nyambung dengan Trihita Karana ya yang ada di Bali ya. Di Takarana itu kan yang satu itu adalah pawongan ya, kemanusiaan juga ya. Nomor keduanya itu adalah mengenai parahiang ya, itu adalah keilahian. Yang ketiga itu adalah yang namanya itu palemahan ya, mengenai alam itu sendiri. Nah itu Trihita Karana. Jadi nanti ini bisa nyambung secara nasional ya dengan yang namanya itu Bali. Nah itulah nanti kalau itu sudah terbuka, artinya kita membuka lembaran yang namanya Sunda Besar dan Sunda Kecil. Sebetulnya ya, artinya kalau kita sudah membuka Sunda Besar dan Sunda Kecil, itu adalah kita membuka Nusantara. Sebetulnya inilah sebetulnya. Jadi ya kita tahap demi tahap aja lah. Ya, kita membuka Saya dulu. akan membuka menjadi paket wisata Nusantara. Iya, jadi nanti geopark itu sendiri ya, itu dia mempunyai katakanlah nanti mempunyai rute-rute apa namanya wisata itu sendiri ya. Yang dikaitkan dengan Yang sejarah dikaitkan dengan sejarah dan dikaitkan dengan yang lain itu sendiri. antara Kira-kira ilahian, alam sama kemanusiaan kemanusiaan kayak gitu. itu kan. Nah, nanti ini bisa kontak kita dengan Bali, Dengan Apa? Kalimantan, Iya, dengan Sulawesi, dengan Papua. Apalagi itu yang namanya itu istrinya yang diberikan Mayum itu sendiri, Manawati Chandra Resmi ya, itu adalah putranya ya dari Eyang Resi Makandria ya, yang di Bali ya mendirikan candi terbesar di seluruh dunia yang namanya Sakti. Sebetulnya itu. Jadi artinya Ada kaitannya dengan kita ini. ya iya. Kata istrinya yang beritakan Ayun. Ini kan kita berbicara di sini. Itu berbicara di aula beritakan Ayun. Kita kan namanya ini. Iya, itu aula beritakan Ayun tuh di Payun. Apa ini ya? Badannya. Aula beritakan Isinya itu Ayun. orang Bali. Istrinya itu anaknya Resi Makandria Di Bali. Iya, sebetulnya nama. Ada kaitan. Itu kaitannya itu. Makanya nanti itu kita diseminasikan dengan orang Bali itu sendiri. Ya. Menyambung. Sekarang Bali bisa datang ke Orang Galunggung sama ke Galuh, ke Ciamis sama ke Iya, makanya di Galunggung itu sendiri perlu disiapkan apa sebetulnya, bagaimana penerimaannya. Ya. Yang Abah khawatirkan justru di Galunggung nanaon kira-kira gitu kan ya. Nah di dia kan saya dia. Makanya dalam tahap pertama nggak sih ada datang ke dia. Tapi Kita insya Allah, ceramah. Pak, kan salah satu syarat membuat geopark itu kalau sudah terbentuk badan pengelola
Itu yang pertama, ada pusat informasi wisata dan budaya. Kedua ada museum. Di sana juga wajib itu dilakukan supaya nanti menjadi edukasi dan pengekonomian yang berkelanjutan. Mudah-mudahan nanti ya. Makanya kami mengharapkan gitu ya, ada segera gitu kan ya. Jadi ulah lila teuing kira-kira gitu kan ya. Karena yang saya perhatikan yang teman-teman abah teh geus karolo teuing ayeuna teh sebenarnya. Pengaraya kenehnya. Mau pengaraya keneh. Iya kan gitu. Nah, jadi kami mengharapkan ya justru dengan adanya kegiatan-kegiatan kita ini yang sekarang itu kecil-kecilan itu nanti menggelundung menjadi satu kegiatan yang besar. Jadi Pak Safari, ya, jadi kalau Pak Safari dulu itu sendiri hanya sebagai kepala dinas pariwisata kabupaten, ya, itu dengan Geopark Galunggung itu sendiri itu bisa nasional bahkan global. Ya, ya. siap. Nah inilah kita itu sendiri nanti akan mendukungnya ya dengan konsep-konsep yang sekarang ini dikatakan ada apa geus poho kapuhu kira-kira gitu kan ya. Jadi kepada asal muasal lupa. Oleh karena itu ya kita mengharapkan yang memuka kabehanan teh urang tuluy sowan. Makanya Pak Safari dulu diajak lah kayak yang Manawati Senada resmi ya supaya arwah-arwah mereka itu sendiri mendukung kepada kita. Nah nanti kita itu ada perjalanan misalnya ke Panjalu, misalnya gitu, ke Nagarsari dan sebagainya. Ada asubat apa? Ya namanya ada. Lah kita event kunjungan silaturahmi dengan. Iya, ini secara spiritual ya. Kita itu harus didukung oleh arwah-arwah mereka kira-kira gitu kan ya. Itulah kegiatan adat gitu kan ya. Jadi orang tuh bisa seperti tetelenyangan sorangan bisa wae getenya kalau tetelenyangan wungkul secara duniawi yang tercapai itu duniawi tapi tidak ada kesentosaan yang ada di dalamnya kira-kira gitu. Itulah yang saya artikan ya bahwa kita itu sendiri ada satu pekerjaan besar gitu ya dengan membukanya ini. Ayeuna mah orang itu sendiri menganggap naon seperti tadi upacara. Tapi ya mah off the record.